Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Pak Zakaria, guru fisika dari SMA Islam Diponegoro, Surakarta, yang tidak hanya tertarik pada fisika, namun juga pada bahasa. Tidak hanya suka bermain angka, namun juga bermain kata. Tidak hanya mengajarkan teknologi, namun juga literasi, demi menyalakan literasi pada generasi masa kini untuk membangun negeri yang berdikari. Saya merupakan guru yang sangat tertarik dalam dunia literasi. Kegemaran saya dalam dunia literasi mempermudah saya dalam menempuh studi S1 dan S2 sehingga dapat terselesaikan dengan baik dengan predikat cum laude. Selain itu, saya mendapatkan beberapa prestasi, yakni 18 prestasi di tingkat nasional maupun internasional, seperti juara 1 guru fisika inspiratif dari Kemendikbud P4TK IPA pada tahun 2021 dan penerima hibah dana guru di tingkat Asia Tenggara. Hal ini menjadi bukti akan pentingnya peran literasi dalam pencapaian prestasi saya. Alhamdulillah, saat ini saya telah memiliki beberapa karya berupa 1 haki, 5 artikel internasional, 9 artikel nasional, 1 buku tunggal, dan 5 buku antologi. Sebagai guru sekaligus ketua tim literasi di tingkat sekolah yang sadar akan pentingnya literasi, saya mencoba untuk berinovasi dalam memberdayakan budaya literasi, tidak hanya kepada siswa, tapi juga guru di lingkungan SMA Islam Diponegoro, Surakarta. Salah satu inovasi yang saya usulkan adalah pemberdayaan budaya literasi melalui gerakan pembelajaran berbasis jurnal literasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bermuatan budaya lokal. Inovasi ini dilatar belakangi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi seperti saat ini, yang dapat dijadikan sebagai momentum untuk memberdayakan literasi masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan media digital dalam mencari sebuah informasi untuk menambah wawasan seluas mungkin. Namun, fakta miris mengejutkan saya. Berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional bidang perpustakaan tahun 2021 menunjukkan bahwa negara kita, negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat literasi yang rendah, yakni peringkat ke-62 dari 70 negara. Kita semua pasti menyadari bahwa kemampuan literasi merupakan modal awal yang harus dimiliki seseorang agar dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan beraktualisasi, baik secara lisan maupun tertulis, yang mampu mengurangi atau meminimalisir terjadinya hoaks yang marak terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satu subjek utama yang perlu dilibatkan dalam program pengembangan budaya literasi adalah peserta didik sebagai generasi muda sekaligus generasi penerus bangsa ini. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kemampuan literasi kepada generasi muda melalui program Gerakan Literasi Sekolah yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 21 pada tahun 2015. Inovasi pemberdayaan budaya literasi di sekolah agar sesuai harapan harus menaati beberapa prinsip, yakni pertama, keseimbangan program literasi dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, berlangsungnya program literasi di semua mata pelajaran. Ketiga, program literasi harus bermakna yang akan menciptakan kondisi yang kondusif. Dan yang keempat, tersedianya SDM atau sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya program. Salah satu poin penting agar program literasi dapat terimplementasi dengan baik adalah tersedianya SDM yang mendukung, yakni guru harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam literasi. Oleh karena itu, saya selaku ketua tim literasi sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru dalam mengembangkan kemampuan literasi melalui program GSMB atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Sekolah Menulis Buku pada tahun 2020. GSMB menyediakan beberapa workshop online yang membuat guru mengenal lebih dekat dengan dunia literasi, seperti literasi baca tulis, penulisan artikel, instruktur literasi, literasi budaya dan kewarganegaraan, literasi digital, literasi numerik,
Dan poin yang paling penting adalah program literasi sekolah. Salah satu strategi yang dilakukan oleh saya selaku ketua tim literasi sekolah adalah membiasakan peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti gadget untuk mencari sebuah informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mencari informasi ini memiliki manfaat yang besar apabila berlaku di semua area kurikulum atau guru mengimplementasinya di semua pembelajaran. Oleh karena itu, pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi harus dikolaborasikan dengan semua materi pembelajaran. Pengkolaborasian ini juga harus dikaitkan dengan materi yang konseptual seperti budaya lokal. Pengintegrasian budaya lokal dalam materi pembelajaran akan melatih kemampuan literasi siswa dalam mencari informasi untuk menghubungkan atau mengkorelasikan antara budaya lokal dengan materi pembelajaran, sehingga budaya lokal dan materi pembelajaran dapat tersinkronisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Kebiasaan membaca melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bermuatan budaya lokal perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan jurnal literasi. Jurnal literasi merupakan jurnal baca yang diisi oleh siswa melalui Google Form yang memuat nama, tanggal baca, link bacaan, dan ringkasan atau informasi bacaan. Jurnal literasi ini dapat membantu guru untuk mengetahui kompetensi membaca siswa, kebiasaan membaca siswa, dan jumlah bacaan yang dibaca oleh siswa dalam kurun waktu tertentu. Hasil jurnal literasi ini dapat digunakan oleh guru untuk menentukan balikan atau tindak lanjut yang seharusnya dilakukan kepada siswa agar mereka secara berangsur-angsur atau bertahap terbiasa berliterasi, dan pada akhirnya siswa menjadi pribadi yang produktif dan kreatif dalam berliterasi. Jurnal literasi ini setiap bulan akan dinilai oleh tim literasi sekolah yang nantinya akan dinilai dalam 4 aspek penilaian, yakni kompetensi meringkas isi bahan bacaan, kompetensi memahami isi atau bahan bacaan, jumlah bahan bacaan, dan yang terakhir adalah variasi bahan bacaan. Siswa yang mendapatkan nilai terbaik akan mendapatkan penghargaan sebagai duta literasi sekolah yang ditandai dengan disematkannya PIN literasi sekolah. Pemberdayaan budaya literasi di sekolah memberikan banyak manfaat bagi peserta didik, seperti mendapatkan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi kehidupan, mendapatkan banyak pengalaman hidup, mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi, memperluas cara pandang atau pola pikir, menyelesaikan berbagai persoalan di kehidupan, memperkaya pembendaharaan kata, dan yang terakhir, meningkatkan potensi diri melalui karya literasi. Dan alhamdulillah, program pengembangan literasi di SMA Islam Diponegoro Surakarta berhasil menerbitkan karya literasi sebanyak 3 karya literasi. Yang pertama, buku antologi puisi siswa, kedua, buku antologi artikel guru, ketiga, buku tunggal guru tentang penelitian tindakan kelas. Ketiga karya ini dilaunchingkan pada tanggal 15 Januari 2022 pada saat puncak acara Festival Literasi ketiga yang dilaksanakan oleh SMA Islam Diponegoro Surakarta. Hal ini menjadi bukti berhasilnya implementasi kegiatan pemberdayaan budaya literasi melalui gerakan pembelajaran berbasis jurnal literasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bermuatan budaya lokal pada tahun 2021, sehingga budaya literasi di guru maupun di siswa meningkat secara berangsur-angsur. Saya menyadari bahwa pemberdayaan budaya literasi di lingkungan sekolah saya bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dibangun. Pemberdayaan budaya literasi bukanlah tanggung jawab tim literasi sekolah, namun juga seluruh guru. Oleh karena itu, kesadaran dan semangat dari seluruh guru adalah kunci utama untuk perubahannya lebih baik. Selain itu, semangat Nyala Nesia dalam menyebarkan inspirasi bagi para pendidik untuk terus mengembangkan program literasi di sekolah menjadi alasan kuat bagi saya selaku ketua tim literasi sekolah untuk terus berjuang bersama guru-guru hebat lainnya dalam menyalakan literasi demi membangun generasi yang inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.